Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap pembahasan episode 5. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, E. Islam akomodatif dan alternatif. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Pan-Islamisme. Nah, kenapa pan-Islamisme? Kita akan lihat apa itu pan-Islamisme. Jadi, pan-Islamisme ini merupakan suatu bentuk solidaritas atas dasar antar umat agama Islam. Nah, ini pan-islamisme ini merupakan solidaritas antara umat Islam. Nah, jadi di sini maksud dari pan-islamisme, jadi di sini tidak ada pemisah antara agama dan politik. Jadi, solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Nah, jadi seperti inilah yang dimaksud oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi rasa solidaritas antar umat ini harus dibangkitkan kembali. Nah, jadi ini menurut pembaharu yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yaitu seorang pembaharu dari Mesir yang lahir di Afghanistan. Nah, jangan salah ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Pan-Islamisme, yaitu solidaritas antar umat Islam, baik itu antara agama maupun politik. Jadi tidak ada pemisah antara agama dan politik. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jalan yang menyampaikan kepada hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis, E. Mustalah hadis. Nah, teman-teman, ini apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sanad. Kenapa sanad? Kita akan lihat. Sanad ini merupakan sandaran atau jalan yang menyampaikan kepada hadis. Nah, ini adalah jalan untuk menyampaikan kepada hadis. Kemudian matan. Matan apa? Matan ini merupakan isi daripada hadis. Kemudian rawi, ini orang yang meriwayatkan hadis. Rijalul hadis adalah orang yang berkecimpung ke dalam hadis. Ini generasi sesudah ya, bukan generasi sebelum, generasi sesudah, bahasa klasik ya. Kemudian mustalah hadis. Mustalah hadis ini adalah peristiwa-peristiwa munculnya hadis. Jadi ini yang ditanya adalah jalan yang menyampaikan kepada hadis, disebut dengan, jadi jawaban yang tepat adalah A. Sanad. Jelas ya teman-teman. Kalau matan isi hadis, ini diingat aja kata kuncinya. Kalau sanad jalan
menyampaikan kepada hadis. Kalau matan, isi daripada hadis. Rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Rijalul hadis, orang yang berkecimpung ke dalam hadis. Mustalah hadis, peristiwa-peristiwa yang muncul, peristiwa-peristiwa munculnya hadis. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada soal nomor 3. Istilah zihar memiliki arti A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. B. Talak yang diucapkan 3 kali persyaratan. C. Talak yang dilaksanakan dengan cara sumpah. E. Talak yang dijalankan penangguhan. E. Talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Nah, ini dinamakan dengan dihar. Nah, karena dihar ini merupakan ungkapan dari sang suami, jadi dia mengatakan kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, jadi ketika sang suami mengucapkan hal demikian, maka jatuhlah talak terhadap istrinya. Jadi si istri ini haram bagi suaminya. Jadi ini merupakan suatu talak ya. Jadi teman-teman untuk lebih jelas memahami tentang talak, boleh dibuka lagi video saya yang sebelumnya tentang hukum talak. Dan itu ada pembahasan tentang talak dan macam-macamnya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Maliku As-Saleh, B. Zainal Abidin, C. Mahmud Malik Dahir, D. Merahsil, E. Said Ahmad. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Mahmud Malik Dahir. Nah, jadi kita lihat yang pertama ini raja di Samudra Pasai ya. Ini ada yang pertama, ini adalah Maliku As-Saleh atau biasa dikatakan dengan Maliku Saleh. Sekarang banyak ya kalau di Aceh itu nama yang digunakan Maliku Saleh, seperti nama universitas ada di Aceh ya teman-teman. Jadi sebenarnya Kerajaan Samudra Pasai ini adalah merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Itu adalah Samudra Pasai yang berada di Aceh, yaitu paling barat Indonesia. Bayangkan teman-teman bagaimana sejarahnya Samudra Pasai, luar biasa ya. Nah, kemudian kita lihat yang pertama tadi ya, Maliku As-Saleh. Jadi ini merupakan raja pertama dari Samudra Pasai. Nah, raja pertama dari Samudra Pasai namanya Maliku As-Saleh. Malik As-Saleh. Oke, kemudian yang kedua, yang B, Zainal Abidin. Nah, ini Zainal Abidin nih, seperti rumah sakit Zainal Abidin ya. Namun di sini bisa kita bilang ini Zainal Abidin Malik Dahir. Ini merupakan keturunan ya, satu keturunan dari Maliku As-Saleh. Zainal Abidin ini merupakan raja keempat. Nah, raja keempat setelah yang pertama Malik As-Saleh, kemudian ada seterusnya ke bawah. Ini merupakan Zainal Abidin. Ini merupakan raja keempat dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga itu Mahmud Malik Zahir. Ini merupakan raja terakhir dari Samudra Pasai. Dan setelah terakhir ini runtuhlah kerajaan Samudra Pasai. Itu ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, jadi ini sejarah mesti kita tahu juga ya. Oke, kemudian Merahsil. Nah, ini Merahsil ini nama lain dari Maliku Saleh ya. Nama As-Saleh ini sama seperti Maliku As-Saleh ini. Ini adalah merupakan raja pertama Samudra Pasai. Ini nama lainnya, teman-teman. Kemudian yang E, Said Ahmad. Ini Said Ahmad ini ya, kalau di bagian kerajaan-kerajaan Samudra Pasai ini Said Ahmad ini
tidak muncul namanya. Apakah dia ini seorang raja ataukah dia ini seorang menteri atau seorang penasehat di bagian kerajaan. Jadi saya udah coba buka buku mencari biografi tentang Said Ahmad, namun yang saya temukan hanyalah Said Ahmad Khan, yaitu pembaharu dari India. Nah, jadi Said Ahmad Khan ini adalah merupakan politikus dari India. Jadi ini mungkin dibuat Said Ahmad ya, mungkin ada Khan-nya. Jadi mungkin karena nggak ada Khan-nya jadi agak ragu. Yang pasti Said Ahmad Khan itu merupakan pembaharu dari India atau politikus dari India. Nah, jadi jelas ya teman-teman, raja terakhir dari Samudra Pasai adalah Mahmud Malik Zahir dan raja pertamanya adalah Malik As-Saleh. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Harith, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, E. Haidar Ali. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan pada abad pertengahan ya teman-teman. Jadi menaklukkan pergi ke negeri Cina untuk pertama kalinya, menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya ini masih pada masa Rasulullah ya teman-teman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan sahabat Rasul. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat Zaid bin Harithah, ini biasa ya dikenal ya. Jadi ini merupakan putra angkat dari Nabi. Nah, jadi Zaid bin Harithah ini berasal dari budak yang diperjualbelikan. Jadi Nabi mengangkatnya sebagai anak dari Nabi. Ini bisa kita katakan tangan kanan Nabi. Ini bernama Zaid bin Harithah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian Hasan al-Banna. Nah, ini kalau Hasan al-Banna ini merupakan munculnya pada abad modern ya teman-teman, abad setelah muncul abad klasik, pertengahan, dan abad modern. Ini munculnya pada abad modern, Hasan al-Banna. Jadi setelah munculnya pembaharu-pembaharu, ini pakar Islam juga bernama Hasan al-Banna. Nanti bisa dibuka lagi, lihat sejarah Hasan al-Banna. Kemudian kita akan lihat Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini merupakan panglima perang. Jadi pada masa Rasul, panglima perang. Jadi beliau diberi julukan dengan pedang Allah. Nah, jadi yang diberi julukan oleh pedang Allah ini adalah Khalid bin Walid. Nah, bagaimana dengan gagahnya untuk berjihad di jalan Allah. Jadi pedangnya ini menghunuskan pedangnya ini kepada kaum-kaum yang melanggar perintah Allah. Itu pada masa perang ya, pada masa Rasul dulu. Kemudian kita lihat yang terakhir itu adalah Haidar Ali. Jadi ini Haidar Ali ini merupakan abad pertengahan ya. Pada abad pertengahan, yaitu beliau ini merupakan sultan dari penguasa di kerajaan India. Nah, itu kalau nggak salah saya India Selatan ya. Jadi ini munculnya pada abad pertengahan. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa dibuka-buka lagi ya untuk ingin tahu sejarah yang tepatnya lagi atau secara rinci. Oke, jadi tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan Muslim modern adalah A. Ibnu Batutah, B. Ibnu Rushd atau Ibnu Rushdi, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, E. Ibnu Sirin. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat?
Oke, jawaban yang tepat adalah C. Ibnu Khaldun. Ini Ibnu Khaldun ini adalah sejarawan muslim ya. Sejarawan muslim abad modern. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat Ibnu Battuta, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, Al-Waqidi, Ibnu Sirin, ini kalau kita bilang ya seperti emang pembaharu-pembaharu juga ya. Cendekiawan. Namun berbeda aspek, teman-teman. Nah, ini kita lihat yang pertama ini Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta ini adalah seorang alim ulama yang berasal dari Maroko. Nah, beliau ini adalah penjelajah. Jadi hampir seluruh pelosok dunia sudah beliau jelajahi. Nah, jadi ini merupakan alim ulama yang dari Maroko, yang beliau ini muncul pada abad pertengahan. Jadi beliau adalah ahli geografis ya. Jadi kenapa ahli geografis? Beliau udah mengelilingi dunia. Jadi dunia udah tahu ya seperti apa. Jadi beliau bisa menggambarkan peta-peta dari dunia tersebut. Geografis ya teman-teman. Garis-garis. Bagian grafis garis seperti itu. Jadi beliau udah hampir di berbagai pelosok dunia udah beliau jelajahi, termasuk kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Ini kalau saya nggak salah beliau pernah pernah berkunjung ke Aceh, yaitu ke kerajaan Samudra Pasai, dan beliau sangat menyukai Samudra Pasai, kerajaan di Aceh tersebut. Itu kalau saya nggak salah hampir pada raja terakhir ya, namun belum terjadi masa konflik, belum terjadi masa penjajahan, belum terjadi masa-masa runtuhnya kerajaan pada masa pertengahan kerajaan Samudra Pasai. Jadi Ibnu Battuta pernah berkunjung ke Samudra Pasai, dan beliau juga menciptakan buku tentang Samudra Pasai tersebut ya, tentang kerajaan Aceh tersebut. Kemudian Ibnu Rushdi. Jadi Ibnu Rushdi ini merupakan seorang filsafat ya, pemikir dari Andalusia, dari Andalus. Jadi yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, filsafat ilmu, akidah, teologi Islam, dan banyak lain lagi. Jadi ini seorang filsuf ya. Jadi Ibnu Battuta ini adalah geografis sekaligus penjelajah. Ibnu Rushdi ini adalah seorang filsuf atau filsafat, dan Ibnu Khaldun ini merupakan sejarawan muslim dari Tunisia. Jadi ini kalau biasanya ya orang menyebutnya adalah bapak pendiri historiografis, sosiologi dan ekonomi. Jadi ini merupakan sejarawan muslim dari Tunisia pada abad modern. Kemudian Al-Waqidi ini sejarawan muslim juga, sejarawan dari Arab. Nah, namun Al-Waqidi ini sama-sama seperti Ibnu Khaldun, ini sama-sama sejarawan. Yang membedakan, Ibnu Khaldun ini pada masa modern, sedangkan Al-Waqidi ini pada masa kejayaan Islam. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini merupakan tokoh atau ulama fikih atau perawi hadis dari golongan tabi'in. Nah, gitu teman-teman. Jadi jelas ya. Jadi yang ditanyakan adalah tokoh sejarawan muslim modern. Nah, jadi teman-teman jangan salah dalam menjawab model soal seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita pikir kan ini hampir semuanya benar kan. Ini biasanya kita terkecoh. Ibnu Battuta, oh ini ya. Ibnu Rushdi, oh ya. Ibnu Khaldun, iya. Ibnu Sirin, ya. Ini Al-Waqidi nih kayaknya yang bukan. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai terjebak. Karena ada Ibnu semua, pasti ini cendekiawan. Jangan. Namun kita harus lihat sejarahnya. Nah, jadi intinya Ibnu Battuta ini adalah penjelajah. Ibnu Rushdi ini merupakan filsuf, seorang filsafat. Kemudian Ibnu Khaldun ini adalah sejarawan abad modern. Kemudian Al-Waqidi ini merupakan sejarawan Arab pada masa kejayaan Islam.
Kemudian Ibnu Sirin ini merupakan tokoh ulama fiqh. Jadi ini yang ditanya adalah tokoh sejarawan muslim modern. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Ibnu Khaldun. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 7. Apa judul karya besar Ibnu Sina, Avicenna, di bidang kedokteran? A. Al-Atibba, B. Kawanin, C. Al-Kawanin, D. Al-Qanun fi At-Tib, E. As-Sibah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah Al-Qanun fi At-Tib. Nah, jadi Ibnu Sina ini dikenal dengan seorang cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran. Nah, sudah banyak buku yang dikarangnya oleh Ibnu Sina ini dan sangat terkenal ya. Nah, jadi salah satunya adalah yang sangat populer ini adalah Al-Qanun fi At-Tib. Insya Allah akan di video selanjutnya kita juga akan membuat video tentang cendekiawan-cendekiawan muslim. Oke. Jadi jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah Al-Qanun fi At-Tib, yaitu buku besar karya Ibnu Sina di bidang kedokteran. Jadi Al-Qanun fi At-Tib. Oke, kita lihat soal nomor 8. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah A. Perkataan sahabat, B. Perkataan tabi'in, C. Perkataan tabi'in, D. Perkataan mujtahid, E. Perkataan Rasulullah. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Perkataan sahabat. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih rinci ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah qaulus sahabi. Jadi kita ingat aja sahabi, sahibati. Itu artinya adalah sahabat. Qaulus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulus qala berkata. Jadi kita ingat kata-katanya ini qaulus ini kata. Berarti ini adalah merupakan perkataan sahabat. Singkat aja teman-teman. Kalau kita nggak ngerti, maksudnya gini. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, yang biasa kita dengar aja. Jadi kita ambil kata kuncinya, seperti contoh soal ini. Jadi yang dimaksud dengan qaulus sahibi, kita kan nggak tahu nih qaulus ini apa. Misal ya, nah yang kita tahu nih sahabi. Jadi ini sahabi, sahibi, sahibati, sahabat gitu. Itu aja teman-teman. Berarti kita lihat yang mana yang namanya sahabat. Menjadi A gitu. Jadi kita harus ingat kata kunci dalam menjawab soal, harus pasti ada kuncinya dari soal tersebut. Nah, jadi kita sambungkan gitu. Walaupun kita tidak ahli dalam bahasa Arab, namun bisa kita kait-kaitkan gitu. Bisa sedikit aja udah. Alhamdulillah kan gitu teman-teman. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah perkataan sahabat. Qaulus sahabi. Yaitu perkataan sahabat. Jelas. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah masa Khalifah Al-Ma'mun Bani Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga keilmuan, yaitu A. Baitul Lahmi, B. Baitul Ilmi, C. Baitul Hikmah, D. Baitul Ulum, E. Baitul Ikhwah. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah C. Baitul Hikmah. Nah, ini Baitul Hikmah ini didirikan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Nah, jelas ya teman-teman, Baitul Hikmah. Insya Allah kita juga akan membahas tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya.
Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nomor 10. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah A. Said Abdullah, B. Mullah Muhammad Utsnar, C. Said Sabiq, D. Said Abdul Aziz, E. Said Umar. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Said Sabiq. Nah teman-teman, jadi kalau ingin tahu lagi lebih jelas tentang sejarah Islam di seluruh dunia, teman-teman boleh buka buku tentang sejarah ataupun boleh mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Insya Allah saya akan membahas tentang sejarah-sejarah peradaban Islam dan tentang bagaimana penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Insya Allah akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya atau dari kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Apabila ada yang bisa diambil hikmahnya, silahkan diambil ibrahnya. Nah teman-teman, apabila ada kritikan, saran, masukan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Dan teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Baik teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.